Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat analisis dalam studi ilmu hubungan internasional. Jadi, kenapa kita perlu tahu tentang tingkat-tingkat analisa ini? Karena kan nanti setelah kita tahu mengenai teori-teori HI, maka kita harus mengaplikasikan teori-teori HI ini. Nah, sebelum mengaplikasikan teori-teori HI ini, bagaimana kita bisa menentukan teori ini cocok atau tidak, relevan apa tidak dalam menjelaskan suatu fenomena HI, maka kita sebagai peneliti atau penganalisa harus menentukan tingkat-tingkat analisanya, ya. Jadi kita itu harus memilih bidang yang hendak dikaji, topiknya, ya kan, menetapkan batas ruang lingkupnya, menentukan tingkat analisa mana yang mau kita lihat, dan kemudian nanti metodenya seperti apa. Nah, ini makna dari tingkat analisa itu sendiri, ya. Dalam menganalisa fenomena HI, nah kita ini sebagai analis ini harus tahu sasaran analisanya, harus tahu kita itu fokusnya di mana, kita itu mau menganalisa yang mana. Jadi ini adalah persoalan memilih dari berbagai kemungkinan tingkat analisa. Nah, maka kita harus pilih salah satu, karena dari satu fenomena itu bisa kita jelaskan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai tingkat analisa. Maka kita harus memilih salah satunya, yang mana yang paling tepat sasaran analisanya. Nah, kemudian dalam proses memilih tingkat analisa ini, maka kita akan menetapkan yang namanya unit analisa. Nah, apa itu unit analisa? Nah, unit analisa itu yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan, ya. Dalam suatu fenomena, kita melihat studi kasus nih, kita mau mendeskripsikan yang mana, kita mau menjelaskan yang mana, meramalkan yang mana, gitu. Jadi ini unit analisa. Nah, ini biasa disebut sebagai variabel dependent, ya. Nah, kemudian unit eksplanasi. Nah, unit eksplanasi ini juga penting karena unit eksplanasi ini itu yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati, atau biasa disebut sebagai variabel independen, variabel bebas. Maka dia adalah di variabel X yang mempengaruhi si variabel Y, yaitu variabel independen, yaitu unit analisanya. Maka unit eksplanasi di sini bisa kita sebut juga sebagai hasil dari yang mau kita jelaskan tadi, asumsi sementara dari penjelasan yang mau kita analisa, unit analisanya. Jadi dari kata unit eksplanasi aja kan jelaskan explan, jadi menjelaskan. Jadi menjelaskan dari mana nih, dari sisi mana nih, dari tingkat analisa mana nih, seperti itu. Nah, maka kita sebagai analis ini harus menetapkan apa yang harus ditelaah, diamati dalam mempelajari HI, ya kan? Apa yang harus dipakai sebagai unit eksplanasi, dan pada tingkat mana analisa ini harus ditekankan. Jadi harus memilih, harus ditetapkan. Nah, kenapa sih begitu penting tingkat analisa? Nah, yang pertama, karena banyaknya faktor penyebab dalam menjelaskan peristiwa internasional. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa dari suatu peristiwa internasional, dari satu fenomena internasional ini penyebabnya banyak, gak hanya satu, gitu. Jadi kita bisa menentukan dulu tingkat analisanya, ya. Jadi kalau misalnya dari analogi, ya, kalau saya menganalogikannya itu kayak ada sebuah perlombaan atau pertandingan balap, ya, balap Formula One di sirkuit Sentul sebut, ya. Nah, di sini terjadi kecelakaan nih, yang biasanya misalnya jarang terjadi kecelakaan, ternyata ada kecelakaan antara dua mobil Formula One. Nah, kan kita mau tahu ada apa, penyebabnya apa, ya kan? Kok bisa terjadi kecelakaan? Nah, kita bisa lihat faktor-faktor penyebabnya itu dari berbagai tingkat analisa. Mau analisa mananya nih? Misalnya, oh ternyata karena mobilnya remnya blong atau ada mesin yang rusak. Maka itu kita lihat dari faktor penyebab mobilnya. Nah, mobil itu apa? Kalau dari HI nih, kalau kita analogiin di HI, mobil itu semacam negaranya, negara bangsanya, pemerintahannya. Maka ada kebijakan-kebijakan yang salah, sehingga terjadi fenomena, terjadi masalah, muncul isu, ya kan? Nah, kemudian kita bisa lihat lagi dari faktor penyebab lain, yaitu misalnya, oh ternyata ada salah satu pengendaranya, drivernya ini ngantuk, ya kan? Maka ini yang dilihat adalah si individunya, yang penyebab kecelakaan itu berarti individunya, maka dia dianggap
sebagai, kalau misalnya di HI berarti siapa? Kepala negaranya, presidennya, menterinya, atau si pembuat keputusannya yang dianggap sebagai yang mempengaruhi suatu peristiwa itu gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Selain tadi ternyata mesinnya nggak kenapa-napa, baik-baik aja. Orangnya, drivernya juga nggak ngantuk, nggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba bisa jadi kecelakaan. Kenapa? Oh, ternyata jalannya, sirkuitnya itu licin misalnya, ya kan, licin. Ternyata ada yang salah di dalam jalan tadi, di luar mobil dan di luar si driver. Nah, ini yang disebut sebagai sistem kalau dalam tingkat analisa HI. Jadi ternyata sistemnya yang menyebabkan terjadi suatu peristiwa, yaitu kecelakaan. Nah, ini jadi analogi yang saya buat supaya lebih memudahkan memahami tingkat analisa dari hubungan internasional itu kita menentukan yang mana. Jadi dari peristiwa internasional itu banyak faktor penyebabnya dan kita harus pilih satu. Nah, kerangka berpikir tingkat analisa ini membantu kita juga memilah-milah faktor mana yang paling banyak ditekankan. Maka kita nggak bisa asal udah dari negara bangsa aja, udah dari individu aja deh, udah dari sistem aja deh. Tidak bisa seperti itu, karena kita harus lihat dulu yang mana nih yang paling berpengaruh, yang paling memberikan dampak terhadap unit analisanya, yang akhirnya kita harus pilih yang paling banyak ditekankan di situ ya. Jadi kerangka berpikir tingkat analisa juga akhirnya bisa membantu kita memilah-milah mana dampak dari sekumpulan faktor tertentu terhadap suatu fenomena dan mana dampak dari kumpulan faktor lain terhadap fenomena itu. Jadi harus ditentukan, kita yang menentukan sebelum kita, oh iya saya mau ngebahas kasus A pakai teori ini. Nah, tapi kan harus tentukan dulu mau bahasnya dari negaranya, individunya, atau dari sistemnya. Jadi tentukan tingkat analisanya. Nah, kemudian tingkat analisa juga membantu peneliti terhadap kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Jadi seperti kesalahan akibat berasumsi nih. Jadi mengeneralisir nih tentang perilaku bagian, bisa juga menjelaskan keseluruhan. Jadi ketika ada suatu peristiwa, oh ternyata itu tadi kecelakaannya gara-gara jalanannya, gara-gara sistemnya. Maka ketika ada kecelakaan lagi, yang disalahin sistemnya lagi. Padahal itu belum tentu. Jadi harus perlu penelaahan lebih lanjut, perlu trial and error, perlu diamati lagi yang mana yang paling ditekankan. Jadi dalam menentukan tingkat analisa juga tidak boleh sembarangan ya. Nah, kita juga harus mengidentifikasi tingkat analisa. Nah, ketika kita sudah dapat menentukan identifikasi tingkat analisa ya, nanti kita juga mengidentifikasi tingkat eksplanasinya guna memperjelas proses pembentukan teori. Nah, di sini pentingnya dalam menentukan sebuah teori, menentukan pisau alat analisa kita dalam melihat fenomena HI, maka kita juga tentukan unit eksplanasinya. Yang penting di sini nih, ada apa rahasianya nih. Ketika kita sudah tahu unit eksplanasinya apa, kita bisa breakdown, kita bisa cek cocok tidaknya teori, trial and error, teori yang mana yang paling relevan kita pakai untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi kita harus tentukan unit analisa, harus tentukan unit eksplanasinya ya. Nah, ini tingkatan analisanya. Ada individu, kelompok, negara bangsa, sistem regional, dan global. Ini lebih lanjutnya bisa baca di Muhtar Maksud ya. Jadi banyak nanti kita ikutnya ke menurut Muhtar Maksud aja. Jadi ada 5 tingkatan analisa. Nah, kalau ini ada 3, ada individu, kelompok, negara bangsa, sistem regional, global. Di sini angka 1 ya, yang unit eksplanasinya lebih rendah. Nah, ini maksudnya apa? Reduksionis ya, tingkat analisa reduksionis ketika unit analisanya itu negara bangsa ya, tapi unit eksplanasinya itu individu ya. Jadi ini contohnya misalnya mengapa kalau yang tadi saya jelasin di tugas ya, mengapa Jepang merubah kebijakan pertahanannya. Nah, ini kan negara bangsa kan unit analisanya. Nah, kemudian di unit eksplanasinya maka dia pakai individu, karena saat itu Presiden Shinzo Abe gitu kan mempunyai nilai ideologi yang memang mengarahkan dia, mengantarkan dia membuat keputusan lebih ke kebijakannya itu, pertahanan militernya itu lebih realis misalnya gitu. Nah, maka
itu jadi reduksionis. Ketika unit analisanya negara bangsa, eksplanasinya, penjelasannya individu dan kelompok. Nah, kemudian bagaimana yang nomor 2? Nah, nomor 2 ini sama. Ketika kita bahas individu dan kelompok, tapi eksplanasinya juga individu dan kelompok. Misalnya pertanyaannya mengapa Amerika Serikat melakukan intervensi di Irak gitu kan, melakukan intervensi militer di Irak atau misalnya di Afghanistan. Nah, nanti penjelasannya bukan karena George Bush-nya, bukan karena Obamanya, atau bukan karena Trump-nya, tapi karena memang kebijakan AS-nya gitu. Jadi karena memang negara bangsanya, maka itu korelasionis. Ketika unit analisanya negara, yaitu kita mau menganalisa, mendeskripsikan Amerika Serikat, menjelaskannya juga melalui si Amerika Serikatnya. Jadi itu tingkatannya sama, unit eksplanasi dan analisis, jadi korelasionis. Nah, kemudian bagaimana dengan yang nomor 3? Maka kalau nomor 3, di mana unit eksplanasinya itu lebih tinggi dibandingkan unit analisa. Jadi di sini unit analisanya itu negara bangsa, tapi unit eksplanasinya sistem, ya kan? Kayak misalnya tadi juga bisa pakai yang tentang Jepang. Mengapa Jepang merubah kebijakan pertahanan militernya yang tadinya pasifis kan, sekarang sudah mulai lebih meningkatkan kapabilitas militernya. Nah, kemudian ternyata dieksplanasikannya, dilihatnya, dijelaskannya, Jepang berperilaku seperti itu karena sistemnya, karena Jepang merasa terancam dengan sistem regional di Asia Timur, di mana ada Korut dan ada Tiongkok yang juga Korut dengan nuklirnya, ya kan, kemudian Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militernya juga, maka Jepang merasa harus merubah kebijakan pertahanannya. Jadi kita mau mendeskripsikan kebijakan Jepang melalui sistem. Jadi ada sistem loh ini di luar Jepang sehingga Jepang berperilaku seperti itu. Itu namanya induksionis ya. Nah, nanti kalian juga harus bisa menentukan ketika ada suatu isu, harus tentukan mau menjelaskannya dari mana, terus mau mendeskripsikan apa, unit analisanya seperti itu ya. Nah, ini tingkat analisa menurut Mukhtar Masud. Yang pertama individu. Jadi kalau individu, jadi menurut ilmuwan yang menggunakan analisa tingkat individu ini beranggapan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi ini sebenarnya akibat perilaku-perilaku individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Maka ini ditelaah sikap dan perilaku tokoh pembuat keputusannya seperti kepala negara, presiden misalnya. Jadi ketika terjadi isu HI, kayak misalnya perang dagang AS Tiongkok, berarti yang dilihat adalah itu fenomena itu terjadi gara-gara Trump, gara-gara Xi Jinping gitu, bukan karena kebijakan suatu negaranya, tapi lebih kepada bahwa itu perilaku individunya aja seperti itu sehingga menyebabkan kebijakan suatu negara kontroversi gitu, membuat ada fenomena-fenomena yang menarik untuk dilihat. Jadi individunya. Nah, terus kelompok individu ini asumsinya individu itu tidak mungkin melakukan sendiri. Individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok HI. Jadi HI ini merupakan hubungan antara kelompok kecil di berbagai negara. Maka yang dipelajari adalah perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi yang terlibat dalam HI, kayak kabinet, dewan penasehat, politbiro, kelompok kepentingan, penekan dan sebagainya. Kayak misalnya ketika terjadi invasi Amerika Serikat ke Irak, kan disinyalir juga ternyata di situ ada kelompok think tank di balik pemerintahan George Bush saat itu. Ternyata kelompok think tank ini adalah bisnismen, pengusaha oil minyak yang memang menginginkan menguasai minyak di Irak. Jadi artinya di sini ada kelompok, ya kan? Ada kelompok individu, ada kelompok kepentingan yang bisa mempengaruhi suatu perilaku negara, kebijakan suatu negara. Jadi artinya di sini yang ditekankan adalah kelompok individunya, ya, bukan sebagai
individunya saja, satu orang presiden kepala negara atau sebagai negaranya. Nah, kemudian ini negara bangsa. Nah, kalau negara bangsa ini paling banyak dipakai sama HI ya, sama analis HI, ilmuwan HI, karena ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan itu pada dasarnya ditekankan pada perilaku negara bangsa ya. HI pada dasarnya didominasi perilaku negara bangsa. Jadi untuk mempelajari kenapa ada kebijakan itu, jadi untuk mempelajari proses pembuatannya itu kayak kebijakan luar negerinya itu ya, kita melihatnya dari suatu negara bangsanya sebagai suatu unit yang utuh, sebagai negara, bukan sebagai si individu presiden, bukan sebagai si kelompok kepentingannya, misalnya sebagai partainya, tapi ini sebagai suatu unit utuh negara. Karena sebagai unit utuh negara ini pasti akan berperilaku yang sama ketika menghadapi hal yang sama, jadi akan reaksinya sama gitu sebagai suatu unit negara yang utuh. Maka ini analisa negara bangsa juga jadi bagian favorit untuk analis HI. Nah, kemudian kelompok negara bangsa. Nah, seringkali negara bangsa ini tidak bertindak secara sendiri tapi sebagai suatu kelompok. Jadi dianggapnya yang dilihat itu, yang kita lihat itu adalah pengelompokan negara-negara, kayak pengelompokan regional, ada blok-blok perdagangan, ada aliansi ya kan. Zaman perang dingin kan juga ada kelompok negara bangsa ini bereaksi yang sama kan, ketika ada perang dingin akhirnya mereka buat blok timur, blok barat, non blok, seperti itu, blok ideologi ya. Dan pengelompokan dalam PBB juga, misalnya ada Dewan Keamanan PBB yang khusus negara-negara pemenang perang ya kan, pemenang perang dunia kedua dalam Dewan Keamanan PBB, perilakunya akan berbeda gitu. Jadi ini yang fokusnya ditekankan di unit tingkat analisa kelompok negara bangsa. Nah, ini yang terakhir sistem. Yang terakhir sistem internasional. Jadi kalau menurut pendukungnya tingkat analisa sistem ini, jadi bangsa-bangsa di dunia ini dan interaksi di antara mereka ini merupakan sistem. Maka struktur sistem itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku aktor-aktor HI yang terlibat di dalamnya. Jadi sistem ini sebagai lingkungan telah menentukan perilaku negara bangsa. Maka negara bangsa manapun ketika sistemnya A misalnya akan berperilaku sama, ketika sistemnya B akan berperilaku sama. Maka faktor utamanya itu yang mempengaruhi fenomena HI yaitu sistem internasionalnya atau sistem regionalnya. Jadi ditekankan lebih kepada sistemnya, pengaruh di luar negara tadi sebagai lingkungan yang menentukan perilaku negara bangsa ya. Jadi itu ada 5 tingkat analisa menurut Mukhtar Maksud ya: individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara bangsa, dan sistem internasional. Ya, ini kalau jelasnya silahkan baca bukunya Mukhtar Maksud, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.